back to my YouTube channel Risna Tiarika with me Risna. Everybody, di video kali ini kita masih membahas hal-hal yang berkaitan dengan bimbingan, tentunya dengan dosen pembimbing. Jadi everybody, dalam hal melakukan bimbingan itu tentu banyak sekali hal-hal yang membuat kita merasa ketakutan, merasa was-was, atau merasa seram dengan berbagai hal yang kita pikirkan yang mungkin akan terjadi pada saat kita melakukan bimbingan itu sendiri. Mulai dari kita merasa takut, misalnya takut salah atau disalahkan. Kemudian berikutnya kita merasa takut karena nanti disuruh revisi lagi, atau merasa seram nanti disuruh revisi lagi, atau juga mungkin bisa kita merasa takut karena nanti pada saat bimbingan akan ditanya dengan berbagai hal. So everybody, terkait dengan ketakutan-ketakutan ini, sometimes itu membuat kita mengurungkan niat kita untuk melakukan bimbingan. Setiap kali kita punya niat, kita dihantui oleh beberapa ketakutan ini, oleh beberapa kekhawatiran ini dan kerisauan ini. Sometimes kita, oke lah nanti aja lah saya bimbingan, nanti minggu depan aja lah, nanti bulan depan aja lah. Akhirnya terlalu banyak nantinya skripsi atau tugas akhir yang kita kerja hanya sampai di situ saja, tidak ada perkembangan. So everybody, untuk menghindari beberapa ketakutan ini dalam hal melakukan bimbingan, atau untuk menghindari beberapa kerisauan dan juga kekhawatiran Anda pribadi sekalian, ada beberapa hal yang perlu everybody tanamkan dalam diri, bahwasanya ketika Anda bimbingan, bagaimanapun kritik dosen, bagaimanapun pemasukannya, atau terkait dengan bagaimana menyalahkan Anda, itu semua adalah untuk membangun diri Anda, untuk memperbaiki tugas akhir Anda sehingga nanti Anda selesai. So everybody, terlepas dari itu semua, di sini saya ingin memberikan beberapa tips agar Anda tidak merasa ketakutan ketika melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing Anda. So everybody, jadi everybody sekalian, ketika melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing Anda, usahakan sebelum Anda pergi bimbingan, Anda berhadapan langsung dengan pembimbing Anda belajar terlebih dahulu atau membaca-baca terkait dengan tugas akhir Anda, memahami tugas akhir Anda, sehingga mungkin diberikan pertanyaan Anda tidak merasa ketakutan atau merasa diri Anda belum siap. Karena ketakutan itu kan muncul karena Anda belum siap, makanya persiapkan diri terlebih dahulu. So everybody, hal lain yang perlu everybody lakukan untuk menghindari ketakutan ini adalah jangan anggap pertanyaan dosen pembimbing Anda terhadap Anda itu ketika melakukan bimbingan sebagai beban. Jadi pribadi, kenapa pembimbing itu bertanya tentang banyak hal mengenai tugas akhir Anda kepada Anda pada saat bimbingan adalah untuk melihat seberapa jauh perkembangan Anda dalam mengerjakan tugas akhir itu, dan juga seberapa paham Anda terhadap apa yang Anda kerjakan. Dan ini juga bisa memudahkan Anda nantinya ketika melakukan ujian, karena ujian itu kan nantinya misalnya melakukan ujian skripsi, pertanyaannya itu terkait dengan tugas akhir Anda. Kalau misalnya Anda sudah terlatih sejak awal ditanya, dihujani dengan berbagai pertanyaan dari dosen pembimbing Anda, maka insya Allah nanti ketika Anda melakukan ujian, Anda dengan gampang menjawab beberapa pertanyaan karena Anda sudah terlatih sebelumnya ditanya oleh dosen pembimbing Anda. Seperti itu ya pribadi, sehingga ketika nanti Anda ujian, Anda tidak was-was lagi, Anda tidak grogi lagi dan berbagai ketakutan. Seperti itu ya pribadi, karena Anda sudah terlatih pada saat Anda melakukan bimbingan, sudah terbiasa dihujani dengan berbagai pertanyaan dari dari pembimbing Anda. Jadi pribadi, jangan menganggap beban pertanyaan yang diajukan oleh pembimbing kepada Anda. Anggaplah itu sebagai latihan. Lagian kalau salah pun itu tidak akan dinilai oleh pembimbing Anda, tidak akan diberikan nilai. Kemudian kalau salah pun tidak akan disalahkan atau dipojokkan, paling akan dibenarkan Anda. Misalnya Anda menjawab salah, maka maksud Anda itu akan dibenarkan oleh pembimbing Anda. Harusnya seperti ini, pasti seperti itu. Karena itu untuk membangun diri Anda, untuk mengetahui seberapa paham Anda terhadap hal itu, dan juga untuk mengetahui bagaimana perkembangan Anda terkait dengan tugas akhir everybody sekalian. So everybody, kemudian berikutnya,
Cara mengatasi agar kita tidak merasa takut pada saat bimbingan adalah jangan takut disuruh revisi. Karena pribadi siapapun yang mengerjakan tugas akhir itu pasti melakukan revisi, walaupun misalnya Anda melakukan revisi sudah berulang-ulang, tetapi sebenarnya itu adalah demi kebaikan Anda, demi kebaikan tugas akhir Anda, supaya ketika misalnya penguji lain membaca tugas akhir Anda, mereka puas. Kalau misalnya penguji lain pada saat Anda sudah melakukan ujian nanti ternyata tugas akhir Anda masih amburadul, terkait dengan hal-hal yang Anda tulis di sana belum jelas, bisa saja Anda digagalkan untuk ujian. Jadi revisi itu baik untuk Anda pribadi, untuk memperkaya wawasan Anda juga, kemudian untuk membenarkan apa yang Anda tulis, dan juga ketika nanti Anda ujian, tugas akhir Anda bagus penulisannya, apa yang Anda tulis di sana mampu dipahami oleh semuanya, maka Anda ujiannya nanti mulus-mulus saja dan tidak banyak melakukan revisi lagi. Seperti itu ya pribadi. Kemudian berikutnya adalah jangan menganggap galak dosen pembimbing Anda ketika setiap kali bimbingan itu dihujani dengan berbagai pertanyaan atau Anda diberikan dengan berbagai pertanyaan. Jangan menganggap itu sebagai sesuatu hal yang galak ya pribadi, karena itu memang setiap dosen pembimbing pasti akan bertanya banyak hal terhadap Anda ya ketika Anda melakukan konsultasi terkait dengan tugas akhir Anda. Kemudian berikutnya adalah jangan menutup diri jika Anda belum paham tentang sesuatu konsep misalnya yang ada di skripsi Anda. Jadi anggaplah pembimbing Anda itu tempat Anda bertanya juga ya tentang berbagai hal. Tapi jangan semuanya ditanyakan, usahakan juga Anda mencari referensi di tempat lain. Jadi misalnya Anda tidak tahu tentang suatu hal, maka jangan ragu-ragu untuk bertanya ke dosen Anda. Jadi Anda terbuka dirinya seperti itu. Jadi misalnya Anda takut nih, udah datang takut nanti ditanya berbagai hal, adalah baiknya Anda bertanya dulu terkait dengan hal yang belum Anda pahami, seperti itu sebelum ditanya. Kalau misalnya Anda bertanya tentang sesuatu yang belum Anda pahami, mungkin saja pembimbing Anda itu akan lebih banyak menjelaskan terkait dengan sesuatu hal yang belum Anda pahami dibanding bertanya hal lain yang mungkin saja belum Anda tahu. Kemudian berikutnya pribadi adalah jangan ragu untuk sharing atau jangan takut untuk sharing ke teman kah, ke senior kah, ke dosen juga bisa sharingnya. Sharing terkait dengan misalnya yang belum Anda pahami terkait dengan penelitian Anda, tentang yang Anda rasakan, seperti itu supaya membuat Anda lega aja gitu. Berceritalah terkait dengan hal-hal kesulitan Anda, supaya misalnya teman Anda pernah menemukan kesulitan yang sama, misalnya senior Anda pernah menemukan kesulitan yang sama, bisa saling berbagi ya, seperti itu. Dan juga bisa saling menemukan solusi. Kalau misalnya Anda sharing ke pembimbing Anda juga, misalnya pembimbing Anda bisa memberikan masukan kepada Anda. Jangan misalnya Anda menemukan masalah apa, diam aja gitu. Sehingga setiap kali Anda bimbingan, Anda yang Anda rasakan misalnya takut aja gitu. Nggak ada perasaan lain, takut aja terus. Kemudian ragu-ragu aja, akhirnya mundur waktu untuk bimbingan. Saya pribadi jadi Anda jangan menganggap setiap pertanyaan dosen itu sebagai beban, kemudian jangan takut disuruh revisi, jangan menganggap dosen yang banyak bertanya itu adalah dosen yang galak seperti itu, kemudian jangan menutup diri, dan juga sharing ke teman, senior maupun dosen pembimbing Anda. Itulah pribadi cara mengatasi agar kita tidak merasa takut pada saat melakukan bimbingan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi sekalian. Thanks for watching my video. Meet again in this video and bye-bye.